Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini, di mata kuliah perpajakan lanjut, kita akan membahas terkait pajak bumi dan bangunan, sektor perdesaan dan perkotaan, atau kita kenal PBB P2, artinya perdesaan dan perkotaan. Jadi sebenarnya pajak bumi dan bangunan ini sama dengan yang kemarin disampaikan, yaitu terkait dengan pajak bumi dan bangunan, terkait dengan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Cuman di sini adalah kewenangan yang diberikan. Kalau kemarin itu dikelola oleh pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk sekarang yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Jadi perbedaannya itu yang mendasar, yaitu terkait dengan kewenangan pengelolaannya. Jadi pemerintah pusat memberikan keleluasaan untuk kabupaten dan kota untuk mengelola pajak bumi dan bangunan. Pada kali ini, yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, kita akan bagi ke dalam dua topik, yaitu topik pertama, kita akan membahas terkait dengan objek, subjek, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak. Sedangkan topik kedua, kita akan membicarakan tentang cara menghitung pajak berhutang, nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, sanksi dan keberatan pajak bumi bangunan untuk perdesaan dan perkotaan. Jadi kita akan mulai dengan topik 1, yaitu objek, subjek, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, PBB, P2 atau perdesaan dan perkotaan. Dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua adalah peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur tentang PBB P2. Selanjutnya adalah keputusan Bupati Wali Kota yang mengatur tentang PBB P2 sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB P2 di kabupaten dan kota. Artinya bahwa PBB ini tergantung dari pemerintah daerah masing-masing, pemerintah daerah kabupaten atau kota masing-masing. Ya, bagaimana siapa subjeknya, bagaimana objeknya, terus bagaimana perhitungannya, berapa tarifnya diserahkan kepada kabupaten dan kota. Sedangkan peraturan ini hanya membatasi tentang misalnya tarif itu maksimal, ya nanti coba kita bicarakan maksimal itu adalah 0,3 dan tentunya di kabupaten kota itu mengatur tentang tarif di dalamnya. Dari pengertian PBB P2 ini adalah pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten, kota, atau pemerintah daerah tingkat 2. Ya, di sini disebutkan bahwa paling lambat tahun 2014. Jadi sekarang itu sudah dilakukan ya. Jadi
saat itu sebelum ini kan undang-undang tahun 2009 ya, itu masih masih dalam rangka sosialisasi dan penerapan di aturan-aturan yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Dan tahun 2014 ini 2014 pada saat itu sudah harus menerapkan PBB perdesaan dan perkotaan untuk masing-masing kota atau kabupaten. Sedangkan untuk perkebunan perhutanan dan pertambangan tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi artinya tetap dikelola oleh pusat ya, di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi PBB ini pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, bumi, tanah, dan atau bangunan keadaan objek. Siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi dilihat dari kondisi bumi ya, buminya seperti apa, ya, tanahnya gitu, dan berapa bangunan juga tergantung daripada tentunya udah menetapkan nanti adalah dengan mempertimbangkan misalnya di suatu tempat itu kondisinya misalnya di kota tentunya akan berbeda dengan di pedesaan. Artinya bahwa setiap objek pajak tanah atau bangunan itu ditentukan oleh daerahnya. Tentunya perbedaan ini misalnya daerah kota tentunya akan lebih besar nilai jual daripada bumi atau tanah atau bangunan dibandingkan dengan di pedesaan. Ini yang tentunya akan menjadikan dasar ya untuk penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dan tentunya tidak melihat bahwa kondisi subjek pajak itu apakah dia kaya ataupun miskin, tetap sesuai dengan hasil penilaian dari tentunya dari tim dari penentuan pajak bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan objek ya, objek itu adalah objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi di sini jelas bahwa objeknya adalah bumi dan bangunan ya, yang ada di desa maupun tentunya ada di perkotaan ya, yang yang dimiliki atau dikuasai ya atau dimanfaatkan. Jadi bisa saja terjadi bahwa objek itu adalah bukan pemiliknya, dimiliki oleh seseorang wajib pajak ataupun bukan wajib pajak. Misalnya bisa aja terjadi bahwa suatu objek pajak itu tidak dimiliki oleh bukan wajib pajak, ya. Tetapi kewajiban dari objek itu sendiri adalah pajak yang harus dikenakan. Bumi ya adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Artinya permukaan bumi ya di situ apa-apa yang terdapat mungkin adalah misalnya bumi itu berupa sawah gitu kan ya. Itu sawah, ladang dan sebagainya. Jadi permukaan bumi meliputi tanah dan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Ya. Ya, sawah, ladang, kebun itu termasuk bumi. Jadi kalau misalnya wajib pajak ataupun bukan wajib pajak berada dalam wilayah bumi dan menguasai bumi, maka itulah yang akan dikenakan pajak.
Nah, selanjutnya ada bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Artinya bahwa bangunan ini adalah yang dilekatkan di tanah atau di perairan. Jadi semua yang ada bangunan yang ada dilekatkan di tanah itu adalah bangunan. Itulah menjadi objek daripada PBB. Ya, pengertian bangunan di sini misalnya seperti jalan tol, ya, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, fasilitas lainnya, ya, jalan lingkungan, tempat olahraga, gitu kan. Biasanya jalan lingkungan misalnya bisa saja dimiliki oleh seseorang, ya. Itu menunjukkan masih termasuk di dalam pengertian bangunan. Yang tidak dikenakan PBB, ya, yaitu adalah misalnya kepentingan umum. Itu misalnya masjid, gereja, gitu. Sosial misalnya, untuk kegiatan sosial, untuk kesehatan misalnya puskesmas, ya. Untuk pendidikan sekolah-sekolah, gitu kan, kebudayaan nasional, ya. Terus kuburan, peninggalan purbakala, ya, itu juga tidak dikenakan PBB. Hutan, ya, termasuk hutan lindung, suaka alam, ya. Terus yang digunakan oleh diplomatik, ya, perwakilan diplomatik, konsulat, ya, dan digunakan atau badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Tentunya ada dasar pengenanya oleh Menteri Keuangan. Ya, subjeknya adalah orang atau badan, ya, yaitu bisa terjadi bahwa subjek pajak itu adalah memperoleh manfaat atas bangunannya, misalnya penggarap tanah, ya gitu kan. Terus menguasai bangunan, ya, menguasai bangunan. Jadi mungkin saja ya tidak mempunyai hak tapi bisa menguasai bangunan itu. Atau misalnya yang dikontrak itu bisa saja terjadi bahwa yang akan yang akan membayar adalah si subjek pajaknya. Ya. Selanjutnya adalah wajib pajak. Ya. Wajib pajak memperoleh manfaat atas bumi. Dia adalah yang memperoleh manfaat dari hasil bumi, ya, misalnya dia memiliki sawah, nah, kebun dan sebagainya untuk menghasilkan. Kemudian dia mempunyai suatu hak atas tanah, jadi dia mempunyai kepemilikan daripada suatu objek pajak. Tarifnya PBB adalah paling tinggi 0,3% sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ya, paling tinggi. Sedangkan untuk pelaksanaannya disesuaikan ke masing-masing kabupaten dan kota. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak, ya, sama, ya. Yang jawaban ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk data tertentu ditetapkan setiap tahun. Jadi tergantung dari perkembangan daerahnya. Harus selanjutnya adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Ya, memperhatikan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Nilai perolehan baru, misalnya bangunan baru, ya, pembangunan baru, menentukan nilai jual objek pengganti. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.